Bismillahirrahmanirrahim. Setiap manusia di dunia pasti punya kesalahan, tapi yang pemberani yang mampu mengakui. Setiap manusia di dunia pasti pernah sakit hati, tetapi yang berjiwa kesatria yang mampu memaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Bapak dosen pengampu yang saya hormati, serta sahabat-sahabat online yang saya cintai. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita semua memanjatkan puji syukur kita ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat, salah satunya kesehatan, sehingga kita dapat bermuajahah walaupun secara online ini. Yang kedua, sholawat ma'assalam semoga selalu tercurah limpahkan kepada pimpinan kita, dambaan kita, kekasih kita, junjungan kita, Nabi besar, Nabi agung Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapat syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin, Allahumma amin. Secara fitrahnya, ketika manusia disakiti hatinya, ia akan mengingat itu sampai kapanpun itu. Contohnya, ketika ada orang yang sakit bilang, aduh, pinangku sakit banget. Dek, kamu tahu yang jualan obat di sini di mana? Pinangku sakit banget nih. Oh, di situ. Ah, nggak sudi aku beli di situ. Nggak sudi, aku sangat benci banget sama mereka. Sampai 7 turunan pun aku nggak akan memakan mereka. Nah, itu salah satu potret yang berada di tengah-tengah masyarakat kita. Ketika ada orang yang membenci orang lain, ia tidak hanya membenci orang tersebut, tetapi sampai 7 turunan pun ia akan membencinya. Na'udzubillahi min dzalik. Sahabat online, padahal Allah SWT telah mengingatkan kita dalam firman-Nya di dalam Quran surah Ali Imran ayat 159 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fandun gulidul qalbi lam fandu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sahabat online, dalam ayat yang saya bacakan tadi, di dalamnya terdapat kata fa'fu yang merupakan sigot amr yang berarti perintah. Nah, maksudnya Allah SWT telah memerintahkan kita, mengingatkan kita supaya kita memiliki sifat pemaaf, supaya kita mampu memaafkan kesalahan orang lain, baik itu kesalahan yang kecil maupun kesalahan yang besar, itu supaya kita mampu memaafkan kesalahan orang tersebut. Dan juga di dalam tafsir Ibnu Katsir, di dalam tafsir Al-Qur'anil Azim, beliau menjelaskan bahwa ketika ada orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain, berarti ia sedang bertaqarrub ilallah, ia sedang mendekatkan diri kepada Allah SWT. Nah, sahabat online, ada banyak sekali fadilah, ada banyak sekali keutamaan orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain. Tapi di video ini saya hanya akan menjelaskan 3 saja. Yang pertama, ketika kita mampu memaafkan orang lain, maka kita akan dicintai oleh Allah. Ketika kita mencintai Allah itu sudah biasa, namun ketika Allah yang mencintai kita itu luar biasa, Masya Allah. Di dalam kitab Faidul Qadir Al-Munawi rahimahullah menjelaskan bahwa Allah itu mencintai asma-asma dan sifat-sifatnya. Nah, salah satunya itu sifat pemaaf. Nah, Allah yang maha tinggi, Allah yang maha agung, Allah yang maha besar pun mampu
mampu memaafkan kesalahan hamba-hambanya. Sedangkan kita siapa? Kita hanya ciptaan Allah yang sangat kecil. Kok tidak mampu memaafkan? Ya Allah, sombong sekali hati kita ini. Nah, oleh sebab itu sahabat online, yang pertama kita itu dianjurkan supaya memiliki sifat pemaaf supaya Allah itu mencintai kita. Nah, yang kedua, ketika kita memaafkan orang lain itu berarti kita sedang mengobati mengobati luka di hati kita. Forgiveness isn't something to other people but to ourselves. Maksudnya, ketika kita memaafkan orang lain itu bukan untuk orang tersebut, tetapi untuk diri kita sendiri. Ketika kita mampu memaafkan orang lain itu gunanya untuk diri kita sendiri, supaya ketika kita mampu memaafkan orang lain itu hati kita terasa tenang, pikiran kita terasa tentrem. Sedangkan ketika kita tidak memaafkan orang lain, hati kita itu terasa sangat rusuh banget, sangat gelisah terus gitu. Nah, yang ketiga, ketika kita mampu memaafkan orang lain, kita dapat kemuliaan dari Allah. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa izza." Allah tidak akan memberikan kemuliaan, Allah tidak akan memberikan kemaafan, Allah tidak akan memberikan kemuliaan bagi orang-orang yang dapat memaafkan. Nah, Masya Allah, ketika kita dapat memaafkan orang lain, kita dicintai oleh Allah, dan juga kita dapat kemuliaan dari Allah. Nah, sahabat online, marilah sama-sama ketika kita semua disakiti oleh orang lain, dikecewakan oleh orang lain, ayo sama-sama bareng-bareng kita belajar memaafkan kesalahan orang lain tersebut, supaya kita dapat dicintai oleh Allah, hati kita juga tenang, kehidupan kita juga insya Allah juga barokah. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak sekali kesalahan. Billahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.